تائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada hadis yang kedua, masih dalam bab tentang al-ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyyati. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat wa an ummil mu'minina lan saking ummil mu'minin rupane ummi abdillahi rupane Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Aisyah qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu merangi sapa jaisun tentara suci al-Ka'bata ing Ka'bah fa idza kanu mongko tatkalane wis ana sapa jais bibaidaa ing dalem daerah Baida, maksudnya daerah kang ora ana wit-witane, ora ana omahe minal ardi saking bumi yukhsafu ten amblesaken sapa jais bi awalihim kelawan awale jais wa akhirihim lan akhire jais. Qalat sedawuh sapa Aisyah qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah Rasulullah kaifa halih kaya apa yukhsafu ten amblesaken bi awalihim kelawan awale jais wa akhirihim lan akhire jais wa fihim lan iku ing dalem jais aswaquhum utawi pira-pira pasare jais maksudnya wong kang dol tinuku ana ing pasare jais wa man lan wong laisa kang ora ana sapa man iku minhum setengah saking jais. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi yukhsafu den amblesaken bi awalihim kelawan awale jais wa akhirihim lan akhire jais. Thumma yub'atsuna nuliten bangkitaken sapa jais ala niyatihim ing atase niat-niate ala niyatihim ing atase niat-niate jais muttafaqun alaihi hadza utawi iki iku lafdzul Bukhari lafate Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dikatakan Ummul Mukminin karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Ummul Mukminin. Sehingga istri-istri Nabi kalau dijamakkan mereka adalah ummahatul
mukminin. Mereka adalah ibu-ibunya orang-orang mukmin. Jadi istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Nah, sehingga istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu tidak bisa dinikahi oleh orang lain. Jadi istri yang ditinggalkan oleh Nabi seperti misalnya Sayyidah Aisyah dan juga istri-istri yang lainnya yang masih hidup sepeninggal Nabi itu tidak boleh untuk dinikahi oleh orang lain, karena mereka adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Kemudian Ummi Abdillah. Ummi Abdillah itu ini namanya kunyah, nama kunyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang tidak faham itu akan beranggapan bahwa Sayyidah Aisyah itu memiliki anak namanya Abdullah. Karena Ummi Abdillah artinya ibunya Abdullah, ibunya Abdullah. Itu maknanya. Apakah Sayyidah Aisyah memiliki anak? Jawabannya tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwa putra dan putri Nabi itu seluruhnya berasal dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Satu yaitu yang bernama Ibrahim itu dari Mariyatul Qibtiyah. Lainnya dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dari istri-istri yang lain Nabi tidak dikaruniai seorang anak, termasuk dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Nabi tidak dikaruniai seorang anak. Lalu kenapa beliau diberi kunyah Ummu Abdillah? Kenapa Sayyidah Aisyah dikatakan Ummu Abdillah? Abdillah itu siapa? Nah, jadi Abdullah di sini yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Zubair. Nah, putra siapa Abdullah ibnu Zubair? Putra saudari Sayyidah Aisyah, yaitu yang bernama Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar, adiknya Sayyidah Aisyah, punya putra namanya Abdullah ibnu Zubair. Az-Zubair itu Az-Zubair ibnu Al-Awwam menikah dengan Asma binti Abi Bakar, dikaruniai anak namanya Abdullah. Kemudian Sayyidah, apa hubungannya dengan Sayyidah Aisyah sehingga Sayyidah Aisyah diberikan kunyah Ummu Abdillah? Karena Sayyidah Aisyah itu yang memberi nama. Nah, yang memberi nama ketika itu Asma meminta kepada Sayyidah Aisyah agar putranya diberi nama. Kemudian Sayyidah Aisyah memberinya nama dengan nama Abdullah, sehingga dari situ Sayyidah Aisyah diberi gelar Ummu Abdillah. Nah, jadi Ummu Abdillah itu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadirin rahimakumullah. Qalat, beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Yaghzu di sini menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan masa yang akan datang. Beliau tidak menceritakan apa yang telah terjadi, tetapi menceritakan sesuatu yang akan datang, yaitu di akhir zaman. Yaghzu jaisyun, bahwa nanti di akhir zaman, menjelang kiamat, di akhir zaman itu akan ada tentara yang memerangi Ka'bah. Mereka ingin untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau dulu sebelum
lahirnya Nabi, ada Abrahah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi kemudian Allah melindungi Ka'bah dan menghancurkan Abrahah dan bala tentaranya, Ashabul Fil. Nanti pada hari kiamat, menjelang kiamat, di akhir zaman akan ada lagi sekelompok tentara yang mereka itu menyerang Ka'bah. Mereka akan menghancurkan Ka'bah. Mereka berasal dari Habasyah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, ketika mereka berada di Baida. Baida itu tempat yang di situ di atasnya tempat yang datar, ya, tempat yang datar, tidak ada pepohonan, tidak ada, pokoknya datar tanahnya itu, daerah di antara Makkah dan Madinah. Nah, daerah di antara Makkah dan Madinah. Di situ minal ardi, di situ tiba-tiba yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tiba-tiba tanahnya itu ambles. Tanah di mana tentara itu berada, itu tanahnya ambles, kemudian menelan semua orang yang berada di atasnya. Semua orang yang ada di atasnya itu masuk ambles ke dalam tanah tersebut. Tentara yang mau menghancurkan Ka'bah. Nah, sebagai azab atas mereka yang memiliki keinginan dan sudah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Artinya semua orang yang ada di situ, semuanya itu ambles, semuanya ditelan oleh bumi. Ambles, masuk ke dalam bumi. Qalat, kemudian qultu Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, aku mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana awal dan akhir mereka, artinya semua orang dari mereka itu ditenggelamkan, itu diambleskan dan ditelan oleh bumi. Bagaimana bisa seperti itu? Padahal di antara mereka itu ada aswaquhum, artinya orang-orang yang berada di pasar, yang tidak ikut-ikut, yang tidak tahu menau, yang mereka itu di pasar sedang melakukan transaksi jual beli. Nah, di antara mereka itu adalah rakyat biasa, bukan bagian dari bala tentara. Di antara mereka ya orang-orang yang tidak ingin atau tidak memiliki keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi kenapa mereka semuanya ikut-ikut juga diambleskan di dalam bumi? Kenapa kok enggak bala tentaranya saja yang diambleskan ke dalam bumi, tetapi mereka yang enggak ikut-ikut juga, yang mereka ada di pasar, yang mereka itu sedang yang tidak memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah, kenapa mereka juga ikut diambleskan ke dalam tanah? Itu pertanyaan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Nah, jadi semuanya nanti akan diambleskan dari awal sampai akhirnya. Tidak tersisa sedikit pun yang tentara maupun yang bukan tentara, yang mau menghancurkan Ka'bah atau yang tidak mau menghancurkan Ka'bah, semuanya akan diambleskan, ditelan oleh bumi.
Tsumma yub'atsuna, tetapi nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dan dihisab berdasarkan niat-niat mereka. Muttafaqun alaih. Jadi kita babnya adalah bab tentang niat. Artinya apa? Di dunia ini mereka ikut kena. Mereka ikut kena dampaknya. Karena mereka bersama orang-orang zalim, karena mereka bersama orang-orang kafir yang hendak menghancurkan Ka'bah, mereka bergumul bersama mereka, maka ketika Allah menurunkan azab kepada mereka, maka mereka di dunia ini kena juga. Mereka kena juga. Tetapi nanti pada hari kiamat, ketika mereka telah dibangkitkan dari kuburnya dan dihisab, maka semuanya berdasarkan niat-niat mereka. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Artinya yang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah, yang mereka itu hanya sekedar orang yang berjualan di pasar, orang rakyat biasa yang tidak memiliki keinginan mereka untuk menghancurkan Ka'bah, ya mereka nanti tergantung. Kalau mereka mukmin, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Apabila mereka mukmin yang soleh misalnya, maka mereka akan masuk surga tanpa azab. Tapi bagi mereka yang kafir, ya mereka akan masuk neraka. Semuanya tergantung kepada niat mereka. Siapa mereka dan apa niat mereka. Apakah mereka punya niat menghancurkan Ka'bah atau tidak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah, itu semuanya tergantung kepada niat mereka nanti pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan ini adalah lafaz Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi ini menggunakan lafaz Bukhari karena terkadang ada sedikit perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Ada perbedaan lafaz. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya, kita ini dalam bergaul itu harus berhati-hati. Nah, kita hendaknya tidak bergumul atau bergaul duduk-duduk menetap bersama orang-orang yang zalim, bersama orang-orang kafir, atau bersama orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang rusak di daerah yang rusak. Hendaknya kita jauhi tempat-tempat semacam itu. Kenapa? Karena jika Allah menurunkan azab, itu tidak pilih-pilih. Artinya orang yang ada di situ, meskipun dia orang soleh, kalau dia bersama orang-orang yang zalim, maka dia juga akan kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Artinya kena imbasnya, bukan berarti dia diazab, tetapi dia akan kena imbas dari itu. Kalau misalnya di suatu kampung itu kampung rusak, nggak ada orang yang beribadah kepada Allah. Misalnya kebanyakan penduduknya itu kafir, mereka minum-minuman keras, mereka mabuk-mabukan, mereka para penjudi, pokoknya rusak kampung itu. Kemudian kita berada di tempat itu, kita tinggal di tempat itu, maka bagaimana sebaiknya? Sebaiknya kita segera menghindar, kita pindah ke daerah yang lain. Kenapa? Sewaktu-waktu Allah menurunkan azab agar kita nggak kena. Karena kalau kita tetap di situ, sewaktu-waktu Allah menurunkan azabnya, misalnya berupa banjir atau berupa banjir bandang atau berupa gempa bumi atau berupa azab apapun, maka kita akan terhindar. Kita nggak akan kena bersama mereka.
Itu salah satu pelajaran yang bisa diambil. Jadi kita dalam hidup ini hendaknya kita mencari lingkungan yang baik. Nah, mencari lingkungan yang baik. Mencari pergaulan yang baik. Karena kalau enggak kita bisa kena. Kalau dulu zaman para nabi dulu, kalau kita melihat sejarah dari para nabi, karena ketika itu orang-orang yang kafir akan segera diturunkan azab kepada mereka yang mereka tidak beriman kepada nabinya. Ketika itu nabi mereka kan dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan turun azab, mereka segera keluar dari kampung. Sehingga ketika datang azab, itu hanya orang-orang kafir saja yang kena azab. Itu karena para nabi mereka dapat wahyu. Kalau kita nggak tahu, karena kita bukan nabi, kita nggak mendapatkan azab. Sewaktu-waktu akan turun azab, kita nggak tahu. Karena sebagian azab itu disegerakan. Ada sebagian azab itu nanti pada hari kiamat tidak ditimpakan di dunia, tetapi ada sebagian azab Allah itu yang disegerakan di dunia. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita harus waspada. Nah, kita dalam bertempat tinggal, pilih kampung yang baik, yang islami. Mereka yang penduduknya itu cinta ilmu, mereka yang penduduknya itu mereka taat kepada Allah, agar kita aman dalam kehidupan di dunia. Nah, agar tidak kemudian terkena imbas dari azab Allah terhadap mereka. Bukan berarti kita membiarkan orang-orang yang kafir, kita tinggalkan dengan pengertian kita tinggalkan sama sekali. Nah, kita tetap berkewajiban untuk mendakwainya, untuk berdakwah kepada mereka, tetapi tidak kemudian bertempat tinggal bersama mereka. Itu etikanya, bukan berarti haram. Kalau dia tetap di situ untuk dalam rangka dakwah, ya silahkan. Tetapi ada resiko imbas atas hal itu selain pengaruh terhadap keluarga kita, pengaruh terhadap anak-anak kita. Kalau kita menginginkan keluarga yang solehah, anak-anak yang soleh, maka hendaknya kita mencari lingkungan yang baik untuk mereka. Kalau lingkungannya nggak baik, maka akan terpengaruh. Kalau pergaulan anak kita dengan anak-anak nakal, dengan anak-anak yang nggak taat, nanti anak kita akan terpengaruh oleh mereka. Nah, maka kalau kita itu misalnya seseorang menikah, punya istri, mau mencari tempat tinggal, hendaknya dia pilih. Pertama, bukan sekedar dapat tanah murah atau dapat rumah murah, tetapi dilihat lingkungannya bagaimana. Dekat masjid atau dekat mushola, dekat pondok pesantren atau dekat dengan justru tempat-tempat maksiat, harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini mempengaruhi bagaimana kehidupan keluarga kita nantinya. Dicarikan lingkungan yang baik agar tertular kebaikannya, bukan di lingkungan yang buruk yang menjadikan justru keluarga kita akan tertular oleh keburukan, karena keburukan itu bisa menular kepada orang lain. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu yang kita dapat pelajaran dari hadis ini. Dalam hadis lain itu disebutkan innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqabihi. Nah, sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran, innan nasa idza ra'au al-munkara, sesungguhnya manusia ketika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, kemudian mereka tidak mau merubahnya.
Dia tidak mau mengingkari kemungkaran yang terjadi, padahal dia mengetahui ada kemungkaran. Maka dikhawatirkan ausyaka ayyummahumullahu bi'iqabihi, dikhawatirkan Allah akan meratakan mereka dengan azabnya. Ini yang menunjukkan yang tadi, bahwa kalau suatu daerah ini penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, dia tahu tapi dia diam saja. Dia diam saja, tidak mau ingkarul mungkar. Maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan azab yang merata, yang mengenai mereka yang kufur, mereka yang berbuat kefasikan, berbuat kezaliman, dan juga merata kepada orang-orang yang soleh juga. Orang yang soleh kena juga. Itu salah satu penyebab dari turunnya azab. Apa? Yaitu ketika seseorang mendiamkan terjadinya kemungkaran. Tahu ada kemungkaran, tapi dibiarkan, dia tidak mau mengingkarinya. Maka dikhawatirkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab secara merata yang mengenai bukan hanya mereka yang berbuat kezaliman dan kemungkaran, kekufuran, tetapi juga akan mengenai mereka orang-orang yang soleh. Yang soleh juga kena. Nah, di sini kita harus menghindari lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran. Tetapi tidak boleh kita mendiamkan terjadinya kemungkaran. Nah, hadirin rahimakumullah, tapi nanti di hari kiamat orang yub'atsuna ala niyatihim. Misalnya seseorang tetap bertahan hidup di lingkungan yang hancur dari sisi pengamalan agamanya. Kemudian dia kena imbas dari itu dengan dia kena azab yang diturunkan kepada orang kafir, dia pun ikut mati di situ. Ikut menjadi korban mati karena dia berkumpul bersama orang-orang yang ahli kekufuran dan kezaliman. Dia pun ikut kena imbasnya, mati dalam bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang zalim di situ. Nanti pada hari kiamatnya bagaimana mereka ini? Apakah mereka masuk golongan orang-orang yang kafir? Apakah mereka masuk pada golongan orang-orang ahli maksiat? Tidak. Tidak. Mereka ala niyatihim. Karena mereka itu orang yang soleh misalnya, tapi kena imbasnya, ya nanti pada hari kiamat dia akan sesuai dengan amalnya itu, sesuai dengan kehidupannya ketika di dunia ini. Ketika dia benar-benar orang soleh. Tapi kalau dia dalam kasus yang terakhir tidak ikut al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mendiamkannya, berarti dia ikut dosa di situ. Nanti di akhirat ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia mengampuninya atau tidak, karena dia seorang muslim. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, jadi perhatikan bagaimana Al-Imam An-Nawawi dalam menyusun kitabnya. Nah, di awal-awal itu disebutkan secara lengkap. Ketika hadis yang pertama itu Sayyidina Umar, itu disebutkan namanya secara lengkap. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdi Al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibni Razah ibni Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Disebutkan nama
kunyahnya, kemudian laqabnya Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs, namanya Umar, disebutkan nasabnya lengkap. Tapi nanti setelah berikutnya itu nggak lengkap lagi. Ketika hadis pertama itu disebutkan bukan rawahul Bukhari wa Muslim, bukan hanya sekedar itu. Tetapi apa? Disebutkan rawahu imama al-muhaddithin, disebutkan Abu Abdillah. Nama Imam Bukhari disebutkan secara lengkap. Kemudian nama Imam Muslim disebutkan secara lengkap. Nanti pada hadis yang kedua cukup disebut muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari dan Muslim tidak disebut lagi. Sayyidah Aisyah di sini hadis kedua disebutkan Sayyidah Aisyah karena baru pertama disebut dalam kitab ini sebagai perawi hadisnya. Itu disebutkan lengkap, yaitu Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, nanti di hadis yang ketiga cuma disebut wa an Aisyah, tidak disebut wa an Ummil Mukminin, tidak disebut Ummi Abdillah. Tetapi yang pertama dijelaskan, yang kedua karena sudah jelas nggak perlu dijelaskan lagi. Itu metode Imam Nawawi dalam menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa an Aisyah, lan saking Aisyah radhiyallahu anha, qalat wasdawuh sapa Aisyah, qala wasdawuh sapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ora ana hijrah kang wajib iku maujud ba'dal fathi ing dalem sause fathi Makkah. Walakin lan tetapine jihadun jihad wa niyatun lan niat. Wa idzastunfirtum fanfiru. Fa idzastunfirtum lan tatkalane den jaluk budal jihad sapa sira kabeh, fanfiru maka budal jihad sapa sira kabeh. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Secara zahir apa artinya? Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, ini maknanya bukan secara umum seperti itu. La hijrata maksudnya tidak ada hijrah yang wajib setelah Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah? Itu dikuasainya kembali Makkah setelah 10 tahun dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam, para sahabatnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah, ke Yathrib, yang dulu namanya Yathrib atau Thaibah, yang kemudian dikenal dengan nama Al-Madinatul Munawwarah. Hukum hijrah saat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Setiap orang Islam saat itu wajib untuk hijrah, untuk berpindah dari Makkah menuju Al-Madinatul Munawwarah. Hukumnya apa? Wajib. Artinya hijrah ini sebuah amal soleh yang sangat agung pahalanya, karena hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian Nabi dan para sahabatnya berdakwah di Al-Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Setelah itu Nabi datang kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Dan terjadilah Fathu Makkah. Nabi dan para sahabat
kembali bisa menguasai Makkah. Makkah itu dikuasai dan orang-orang kafir Quraisy itu semuanya terkalahkan dan Nabi menguasai Makkah kembali. Nah, itu namanya Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath artinya Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah tiba Fathu Makkah. Nah, di saat itu karena Makkah itu sudah menjadi kekuasaan orang Islam, maka la hijrata ba'dal fathi. Tidak wajib lagi orang Islam hijrah ke sana. Kalau dulu siapapun orang Islam wajib untuk hijrah sebelum Fathu Makkah, kecuali jika ada uzur. Kecuali jika ada uzur. Kalau ada uzur sehingga dia tidak bisa untuk hijrah, maka dia tidak berdosa. Seperti yang terjadi pada Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini dia bukan sahabi, bukan seorang sahabat, tetapi dia seorang tabi'in. Karena belum pernah bertemu dengan Nabi, dia itu tidak bisa ikut hijrah dan bertemu dengan Nabi dikarenakan apa? Dikarenakan dia sibuk mengurus ibunya. Jadi dia memiliki seorang ibu, Uwais Al-Qarani, dan ini yang terkenal dari Uwais Al-Qarani sehingga dia disebut sebagai khairut tabi'in. Nah, seorang tabi'in yang paling mulia, yang paling baik itu adalah Uwais Al-Qarni. Salah satu amal kebaikan yang dia lakukan, dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, Uwais Al-Qarni ini tidak bisa hijrah. Kenapa? Karena ibunya sudah tua dan sakit, sehingga beliau tidak bisa untuk ikut hijrah ke Madinah. Karena hijrah ke Madinah itu jauh ya. Dan waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada bus, tidak ada kereta api. Beda sekarang. Sekarang ada bus yang dan jalannya mulus. Ada kereta api juga yang bisa cepat untuk menghantarkan seseorang untuk misalnya berpindah dari Makkah ke Madinah atau sebaliknya. Tapi zaman itu kan enggak, berjalan kaki. Kalau orang miskin yang berjalan kaki. Kalau enggak punya unta ya dia naik unta atau naik keledai dan sebagainya. Naik binatang tunggangan atau berjalan kaki, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, sehingga ketika itu Uwais Al-Qarni dia memiliki uzur, dia tidak bisa ikut hijrah. Apakah dia berdosa? Tidak, karena dia ada uzur. Tapi bagi mereka yang enggak ada uzur syar'i, kok enggak hijrah, maka dia berdosa. Itu kapan? Qablal fathi, sebelum terjadinya Fathu Makkah. Nah, setelah Fathu Makkah, maka sudah dikuasai umat Islam, ya enggak ada alasan untuk hijrah lagi. Bagi mereka yang mau menetap di Makkah, maka enggak apa-apa. Tidak wajib dia pindah ke Madinah, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi kalau mau pindah boleh apa enggak? Kalau mau hijrah boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Sekarang pun kalau ada orang yang misalnya orang Makkah mau pindah ke Madinah, boleh. Kita pun kalau mau pindah ke Madinah juga dibolehkan. Apalagi kalau kita ingin mati di Al-Madinah Al-Munawwarah, ya diperbolehkan. Bahkan sebagian para ulama itu mengajarkan kita untuk berdoa agar dimatikan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma ja'al wafatana fi baladi rasulika. Ya Allah, jadikanlah kematianku itu di daerah kekasihmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa? Karena nanti Al-Madinatul Munawwarah, mereka yang dikuburkan di Madinah, di Makkah dan di Taif itu akan menjadi orang-orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburnya. Setelah para nabi, Nabi Muhammad kemudian para nabi yang lainnya, kemudian
mereka penduduk atau mereka yang dikuburkan di Makkah, di Madinah, di Taif. Itu yang pertama kali nanti. Nah, sehingga sebuah kemuliaan apabila seseorang itu dikuburkan di sana, mati dan dikuburkan di sana. Sehingga sebagian orang berdoa agar diwafatkan, dimatikan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu, nah ini terkait dengan masalah hukum. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang tersisa sekarang hijrah nggak ada. Nggak ada maksudnya apa? Nggak wajib lagi. Kalau mau silahkan. Kalau nggak menghendaki hijrah ya nggak masalah. Nah, pada zaman sekarang setelah Fathu Makkah, tetapi yang tersisa yang ada adalah jihadun wa niyatun. Yang ada adalah jihad dan niat. Jihad sekarang masih ada. Tetapi jihad ada dua macam. Ada jihadun bisilah atau bisinan, jihad dengan senjata. Ada jihadun bil bayan. Kalau pada masa sekarang jarang ada jihad bisinan atau bisilah dengan senjata. Ada di sebagian daerah, tetapi pada umumnya tidak ada. Karena termasuk jihad itu apa? Termasuk jihad itu adalah berperang dalam rangka mempertahankan daerah, mempertahankan tanah, mempertahankan negara. Itu termasuk bagian dari jihad. Kalau ada misalnya orang mau menguasai daerah kita, kemudian kita melawannya, maka ini adalah bagian dari jihad. Bahkan itu hukumnya adalah wajib. Nah, hukumnya wajib. Kalau musuh datang mau merampas daerah kita, mau merampas tanah kita, maka jihad di situ hukumnya wajib. Karena apa? Musuh sudah datang kepada kita. Ketika itu jihad menjadi wajib. Nah, kalau jihad bil bayan itu jenis yang kedua. Nah, ya seperti ini, kita ngaji, kita menjelaskan perkara yang hak dari yang batil, kita menjelaskan tentang iman dari yang kufur, itu adalah jihad bil bayan. Nah, al-jihad bil bayan, dan orang yang melakukan jihad bil bayan, dia akan mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala orang yang jihad fisabilillah dalam peperangan. Tidak berarti pahalanya sama persis, tetapi pahalanya mendekati pahala orang yang berjihad fisabilillah. Man ahya sunnati, dalam hadis disebutkan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan ajaranku di saat umatku sedang rusak, artinya di saat umat Muhammad ini sedang kacau balau dari sisi akidahnya, dari sisi pengamalan syariatnya, ketika kita mau menghidupkannya dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada mereka dalam rangka apa? Ihya'us sunnah, menghidupkan ajaran-ajaran Nabi baik akidah maupun ahkam, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, meskipun dia matinya di atas tempat tidurnya. Meskipun dia matinya di atas tempat tidurnya, tetapi dia akan mendapatkan pahala menyerupai orang yang mati syahid. Bukan berarti pahalanya persis sama, enggak. Tetapi menyerupai atau dekat dengan pahala orang yang mati syahid dalam perang fisabilillah. Hadirin rahimakumullah. Karena syahid fisabilillah itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Nah, sehingga kita umat Islam juga menginginkan mendapatkan syahadah, mendapatkan kesyahidan.
kalaupun tidak mati di medan perang, kita mendapatkan pahala yang menyerupai dengan pahala orang yang mati syahid di medan perang. Ada panglima Islam namanya Khalid ibnul Walid. Nah, beliau itu setiap peperangan yang beliau ikuti setelah menjadi panglima Islam atau tidak, tetapi setelah Islam maka semuanya menang. Karena barokahnya rambut Nabi yang diselipkan di kopiahnya. Sayyiduna Khalid ibnul Walid itu sangat ingin untuk mati dalam medan perang. Tetapi Allah tidak mentakdirkan beliau mati di medan perang. Meskipun badannya ini, di bagian depannya ini, bukan di bagian belakang, di bagian depannya, itu sudah lukanya sudah luar biasa. Namanya kerjaannya perang terus beliau. Jadi setiap badan ini, entah bekas pedang, bekas tombak, bekas panah, itu sudah sangat penuh di badannya bagian depannya, karena maju terus. Tapi apa? Beliau nggak mati disebabkan itu. Beliau wafatnya di atas tempat tidurnya. Tetapi meskipun demikian, karena beliau itu punya niat untuk mati mendapatkan syahadah, sehingga beliau mendapatkan pahala yang menyerupai pahala orang yang mati syahid. Dia punya niat untuk mati syahid, sehingga beliau melakukan perang fisabilillah. Sehingga kita pun dalam sebagian doa kita itu kita juga meminta syahadah ini. Selain kita meminta diwafatkan di Al-Madinah Al-Munawwarah, kita juga meminta untuk meminta syahadah. Allahumma ja'al wafatana fi baladi habibika warzuqna syahadatan fi sabilika ya Allah. Dan berikanlah aku rizki berupa syahadah, yaitu mati syahid fi sabilika. Kalaupun tidak mati di medan perang, mati dalam rangka memperjuangkan agama, dia akan mendapatkan syahadah. Meski pahalanya serupa dengan orang yang mati syahid. Jadi yang tersisa jihad dan niat. Niat untuk jihad. Memiliki niat untuk jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang jihad bil bayan. Agar kita mendapatkan syahadah. Kematian yang mati syahid. Pahala orang yang mati syahid, yang menyerupai pahala orang yang mati syahid. Tidak persis sama sekali, karena ya pasti beda. Seperti yang disebutkan, orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dia seperti mengkhatamkan Al-Quran seluruhnya. Sebagian orang karena nggak paham hadis itu, kalau gitu saya tiap hari baca kulhu 3 kali aja, kan sudah sama mengkhatamkan Quran. Tidak seperti itu. Bagaimana bisa orang yang membaca 6.666 huruf dalam Al-Quran, itu disamakan dengan membaca surat Al-Ikhlas yang berapa puluh hurufnya? Tentu berbeda. Tetapi dari sisi pahalanya mendekati. Ya, mendekati bukan berarti sama persis, tidak berarti sama persis, tetapi mendekati pahalanya dengan mengkhatamkan Al-Quran. Nah, ada hadis-hadis yang seperti itu, maksudnya tidak sama persis. Adallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan seperti dia melakukannya. Bukan berarti sama persis pahalanya dengan orang yang melakukannya, tetapi dia mendapatkan pahala yang serupa, yang dekat dengan pahala orang yang melakukannya. Hadirin rahimakumullah.
Wa idastunfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Apabila kalian diajak untuk berperang, yang ngajak siapa? Yang ngajak adalah imam. Nah, kalau ada imam, ada khalifah, ada pemerintah yang menegakkan Islam, mengajak kita untuk jihad fisabilillah, keluar untuk berperang, fanfiru, maka kalian keluarlah untuk berperang. Nah, jadi di sini dalam hukum Islam tadi tentang terkait masalah jihad. Apabila ada orang kafir misalnya menyerang daerah kita, mau merebut tanah kita, maka di sini fardu ain, wajib bagi setiap kita di situ, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, bukan hanya tentara, kita yang rakyat biasa pun kita wajib untuk ikut jihad fisabilillah. Perempuan pun ikut jihad fisabilillah. Jika tentara nggak mencukupi untuk bisa mengusir mereka, maka setiap individu dari umat Islam dia wajib untuk berjihad fisabilillah. Kalau musuh datang, tetapi jika musuh tidak datang, ada di luar, jika ada imam seperti di masa lampau, kalau sekarang nggak ada imam, dulu di masa lampau ada seorang imam atau khalifah, maka kewajiban 1 kali dalam 1 tahun itu untuk berjihad fisabilillah. Nah, ketika imam mengajak kita untuk berjihad, maka di sini diperintahkan kita untuk mengikuti ajakan imam untuk melakukan jihad fisabilillah. Nah, hijrah yang wajib tidak ada, tetapi jihad dan niat untuk jihad itu masih ada. Dan itulah yang bisa kita lakukan pada masa sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ma'nahu, di sini sedikit, la hijrata min Makkah li'annaha sharat dara Islam. Artinya tidak ada hijrah dari Makkah karena Makkah sudah menjadi Darul Islam, sudah dikuasai oleh umat Islam dan ditetapkan hukum Islam di sana. Waktu itu setelah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.